Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang khusus membahas seputar kecemasan. Nah ini teman-teman, karena VT-nya dokter sudah sampai seluruh Indonesia, ada teman dokter dari Kalimantan. Dia meng-WA seperti ini ya. Bagaimana cara cemas dengan keadaan yang belum tentu terjadi? Kalau dokter tahu, bagaimana menghilangkannya? Nah, mungkin teman-teman bingung ya, cemas dengan keadaan yang belum tentu terjadi itu seperti apa? Misalnya lah, ada sebagian kita yang mengalami cemas memang seperti ini. Jadi dia mengkategorikan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya, dia pergi naik motor gitu ya. Dia sudah membayangkan seandainya nanti naik motor itu jatuh di jalan, celaka, ketabrak truk atau bagaimana, lalu apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Terasa takut yang belum tentu terjadi. Atau ketika dia misalnya harus berangkat naik pesawat, dia sudah membayangkan, aduh nanti kalau pesawatnya rusak di atas, lalu jatuh bagaimana ya? Nah, begitu. Atau juga kalau misalnya lagi masak, tahu-tahu kepikiran ini, aduh nanti kalau gasnya meledak bagaimana ya? Nah, ini kan rasa khawatir yang belum tentu terjadi. Nah, kenapa sih ada orang yang mengalami rasa cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi? Sebenarnya dia terlalu memikirkan hal tersebut. Nah, kenapa dia bisa memikirkan tersebut? Misalnya lah kita banyak mendapatkan informasi tanpa kita saring. Kita membaca buku misalnya atau melihat berita-berita di media sosial ya, bisa di Facebook, di TikTok, YouTube gitu ya. Bagaimana ada suatu peristiwa di mana orang celaka padahal sudah hati-hati gitu ya. Kemudian menerima berita kompor meledak atau pesawat jatuh. Nah, informasi itu kita perhatikan baik-baik, lalu kita memiliki perasaan, lah kalau begini ini kan bisa terjadi pada siapa saja. Nanti kalau saya naik pesawat, saya juga bisa mengalami hal tersebut. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ketika kita membaca dengan fokus, bisa-bisa saja perasaan yang melekat dengan peristiwa itu tertransfer ke kita sehingga kita mengalami rasa takut terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi ya. Jadi bayangkan kalau kita misalnya di TikTok atau di Facebook melihat bagaimana orang bisa celaka padahal hati-hati banget tapi ditabrak dari belakang ya. Lalu kita membayangkan aduh kalau saya ada di situ bagaimana ya gitu ya. Sehingga kita setiap kondisi mau pergi melewati jalan itu pasti kebayang dengan peristiwa tersebut. Jadi peristiwanya itu sebenarnya nggak pernah kita alami, tetapi kita mungkin sering melakukan scroll di TikTok gitu ya, mencari berita-berita yang seperti itu yang dokter bilang ya, yang membuat kita menjadi mengalami kecemasan. Karena apa? Kecemasan itu sebenarnya masuk ke dalam diri kita melalui panca indera, bisa lewat cerita, lewat telinga, ya, lewat mata atau pengalaman kita sendiri bisa saja itu terjadi. Sehingga ada orang yang ketika mengalami celaka dia akan jadi takut dengan kejadian itu. Misalnya celaka di jalan, takut dengan jalan. Ketika kita jatuh di pohon, takut dengan pohonnya gitu ya, takut dengan ketinggian atau apapun. Nah, teman-teman bagaimana kita menghilangkannya? Pertama, sebenarnya simpel banget sih, yaitu dengan berdoa. Tetapi dalam hal ini teman-teman harus percaya banget bahwa teman-teman percaya bahwa Tuhan mampu melindungi. Jadi kuncinya memang di situ. Kalau teman-teman berdoa tetapi dalam hati teman-teman tidak percaya bahwa Tuhan mampu menjaga, ya sebenarnya nggak ada gunanya juga. Jadi intinya begini, ketika ini keyakinan dulu ya. Jadi teman-teman yakin sekali bahwa Tuhan itu pelindung kita. Harus yakin dulu, pelindung kita. Sehingga ketika kita berdoa dengan husuk ya, dengan tenang gitu, misalnya suasananya
sepi gitu ya, suasananya rendang, kita cari di kamar lalu kita berdoa gitu sambil misalnya memulai kegiatan gitu ya. Kita berdoa aja, Tuhan aku tahu Engkau Maha Kuasa, Engkau mampu menjaga saya. Ketika kekhawatiran kita itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita yakin banget bahwa Tuhan kita mampu menjaga kita, ya, kita akan kehilangan yang namanya cemas. Jadi pas kita di jalan kan kita udah bikin misalnya terbetak pikiran, aduh nanti apa yang terjadi di jalan. Nah kita meyakinkan, aduh ini Tuhan saya pasti Maha Kuasa, Dia mampu menjaga saya. Akhirnya pas kita naik motor, kita aman di jalan, lalu kita katakan, nah benar toh Tuhan mampu menjaga saya. Begitu juga ketika teman-teman harus naik pesawat, teman-teman katakan saya yakin Tuhan menjaga saya. Ketika teman-teman naik pesawat, teman-teman turun, nah aminkan. Nah itu toh benar Tuhan bisa jaga saya dari awal saya berangkat sampai sekarang pesawatnya telah mendarat. Nah seperti itulah teman-teman untuk menghilangkan perasaan cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi cemasnya ini adalah cemas menyeluruh ya. Karena cemas itu kan ada 3 ya sebenarnya. Pertama cemas terhadap sesuatu secara umum. Dia tidak bisa spesifik. Kemudian cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya itu wajar. Ataunya harusnya tidak takut. Itu namanya fobia. Ya. Kemudian panik. Ya, panik itu adalah ketika kita menemukan suasana tertentu atau keadaan tertentu, maka rasa cemas kita muncul. Biasanya itu suasananya itu spesifik ya, misalnya sepi atau gelap. Nah, itu disebut dengan serangan panik. Oke, jadi teman-teman yang WA dokter itu sebenarnya mengalami kondisi yang disebut cemas menyeluruh. Oke, teman-teman tetap semangat.